Selamat pagi, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Satu tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Egi mana? Tinggi lagi. Baik. Berarti semuanya tersisa 12 orang ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Siapa yang mau berani untuk doa di depan? Salah satu orang doa. Doa itu bisa Bapak kami, bisa salam aja, tidak untuk doa semua. Oke, buka kelas. Pimpin kita dalam doa supaya kita bisa mulai pelajaran. Semuanya siap berdoa ya. Dengan firman wajah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Excel sudah bawa kita dalam doa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita melangkah kepada inti dari materi kita hari ini, Guru punya satu game kecil. Game tetapi dalam lagu lagunya judulnya Buka Tutup. Kamu pernah dengar lagu ini apa namanya? Saya begini, liriknya begini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, lalu tersenyum titik. Buka tutup, lalu tertawa. Begitu kan? Kita ulangi pelan-pelan ya? Sama-sama, betul ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, lalu tersenyum titik. Buka tutup, lalu tertawa. Bisa? Sekali lagi lebih keras suaranya. Siap? Dan mulai 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, Tepuk tangan lagi. Buka tutup, lalu tersenyum titik. Buka tutup, lalu tertawa. Bisa toh? Sekarang lebih cepat lagi. Siap? Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, lalu tersenyum titik. Buka tutup, lalu tertawa. Lebih cepat, paling cepat ya. Ayo, uji kecepatan. 1, 2, 3. Buka tutup,
buka tutup. Lalu tertawa. Sudah tahu semua? Sudah. Sudah semangat lagi? Semangat? Oke, baik. Sekarang setelah kita menyanyi, baru punya game satu lagi. Namanya itu kuis pengetahuan. Supaya dari kuis ini kita akan tahu apa yang nanti mau kita belajar. Nah, perhatikan suruhannya. Carilah kata-kata yang berhubungan dengan cahaya dan lingkari kata-kata yang telah kamu temukan. Bisa? Bisa. Perhatikan kata urutan kata-katanya. Kemudian lihat kata yang bersifat atau berhubungan dengan cahaya. Sudah? Siapa yang sudah temukan langsung maju untuk lingkar memang. Oke, aman. Yang lain sebentar lihat ya. Oke, tepuk tangan untuk Aman. Aman menemukan ada kata sumber cahaya. Siapa lagi? Dino. Habis Dino baru Dewa. Oke, tepuk tangan untuk Dino. Itu Deo. Deo tadi sudah angkat tangan lebih kena cepat dengan Lino. Oh, suara tinggi. Oke. Bantu ya, nanti kau sambung sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Deo. Ada lagi? Hah? Ada lagi yang berkaitan atau yang berhubungan dengan cahaya? Ada bayangan, ada sumber cahaya, ada transparan, yang berarti ada sumber cahaya, ada transparan. Oke, tepuk tangan untuk Resti. Ada lagi? Yang lain selain Lino, Deo dengan apa? Ada lagi? Perhatikan kata-katanya, kemudian lihat yang berhubungan atau berkaitan dengan cahaya. Yang Excel. Oke, tepuk tangan untuk Excel. Excel menemukan kata memantul. Ada lain lagi? Lagi. Siapa? Ya, Simon. Yang berhubungan dengan cahaya. Ya, tepuk tangan semua. Semua menemukan kata lampu. Ada yang lain lagi? Perhatikan kata-katanya, kemudian kaitkan dia dengan cahaya. Ada bayangan, ada lampu, ada memantul, sumber cahaya, transparan. Apa lagi?
Sudah habis? Belum? Apa lagi? Dilihat bagus-bagus. Di situ kalau memang masih ada, mari kita melingkari kata itu. Oke? Ternyata di dalam itu cuma ada beberapa kata itu. Yang lain cuma pengeco saja supaya kamu bisa jeli untuk melihat kata yang berhubungan dengan cahaya. Setelah itu, ini kuis sederhana supaya nanti sebentar kita akan belajar tentang ini. Belajar tentang bayangan, belajar tentang sumber cahaya, tentang lampu, transparan. Oke. Tujuan pembelajaran. Tujuan hari ini kita belajar itu ada beberapa tujuan yang mau kita capai. Tujuan yang pertama, kita melakukan observasi atau pengamatan dan eksperimen sederhana, eksperimen atau percobaan dalam kelompok dan menjelaskan sifat-sifat cahaya secara tertulis melalui laporan hasil percobaan dengan tepat. Jadi sebentar dalam kelompok itu kita akan mengamati, kemudian amati eksperimen kita punya itu, kemudian kita tulis laporan untuk hasil pengamatan. Nanti Pak Guru akan bagikan lembar kerja sehingga menjadi panduan untuk kita isi di dalam laporan percobaan. Tujuan pembelajaran yang kedua, menyusun dan mempresentasikan laporan tentang sifat-sifat cahaya di depan kelas. Jadi sebentar kamu mencoba di kelompok, kemudian tulis di dalam lembar kerja, baru masing-masing kelompok presentasikan di depan kelas. Bisa ya? Bisa. Nah, tujuan yang ketiga, mampu merefleksikan proses pembelajaran dan kerja kelompok yang dilakukan. Jadi nanti di akhir itu kita akan refleksi, melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti apa yang kita rasakan, kemudian di kelompok itu bagaimana, itu nanti di akhir dari kegiatan pembelajaran. Bisa ya? Sama. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari materi. Materi hari ini berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Berkaitan dengan apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang berpijar, misalnya matahari, lampu, kilat, atau kayu yang membara, dan lain-lain. Benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Sumber cahaya yang terbesar di bumi itu apa? Matahari. Matahari. Matahari itu yang paling besar dari sumber cahaya, paling panas dari semua sumber cahaya. Sifat yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, saat cahaya senter disorotkan ke depan, maka cahaya senter akan merambat lurus sesuai dengan arah yang dituju. Karena malam hari kalau listrik padam, kamu pernah pakai senter? Atau kamu pergi keluar gelap, pakai senter. Senter ke depan maka cahaya tidak lurus terus ke depan. Jadi sifat cahaya yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus, dia tidak belok-belok. Yang berikut adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan cahaya saat merambat dari satu medium ke medium yang lain yang punya indeks bias berbeda. Pembiasan terjadi karena ada perbedaan laju gelombang cahaya saat merambat di
dua begini berbeda. Siapa di sini di rumah biasa putar T? Kalau kopi nanti tidak terlalu nampak. Putar T. Turun tangan. Di saat kamu masukkan sendu dalam gelas, kemudian kamu tuang air, pernah tidak kamu lihat sendu itu membesar di dalam gelas? Pernah. Dia sudah membesar, sudah begitu kok tidak lurus. Ketika kita masuk dalam air begini, dia kelihatan bengkok. Kita kasih naik, dia lurus kembali. Selain sudah kita juga masukkan tangan ke dalam, kita tangan makin membesar. Kelihatan besar ketika dia berada di dalam air. Dan ketika kita angkat lagi, dia tidak besar lagi. Itu adalah salah satu contoh dari sifat cahaya yang dapat dihiaskan. Nanti sebentar kita akan melakukan uji coba di nomor 2 sama seperti itu. Berikut, cahaya dapat dipantulkan. Yang di rumahnya ada cermin besar atau ada cermin di rumahnya? Ada. Masing-masing rumah pasti ada dong? Setiap pergi ke sekolah, sebelum pergi ke sekolah, siapa yang selalu sisir rambut di depan cermin? Ketika kamu berdiri di depan cermin, apa yang kamu lihat di dalam cermin? Muka. Kenapa ada kumpul muka di dalam? Karena? Kenapa itu? Karena cermin bisa memantulkan cahaya. Bisa? Pernah tidak kamu di gelap, kemudian kamu tekan dan cermin, kamu lihat kamu muka dalam cermin? Tidak ada toh? Hanya berada di cahaya saja yang bisa melihat benda pantulan dari cermin. Jadi pas belum pergi sekolah tuh mulai sisir rambut gara-gara pakai minyak rambut naik begini. Nah itu pas kita di sini belum gerakan atau melakukan gerakan ini, dia di dalam juga sama. Tahu? Atau kalau kamu pernah lihat kamu di sini sudah gaya-gaya, kemudian di sana berdiri patung begini. Tidak ada toh? Itu karena cermin itu dia pantul apa yang ada di depan dia. Selain cahaya, benda yang ada di dekat situ pasti dia pantul, tapi harus ada cahaya dulu baru dia bisa pantul. Kalau tidak ada cahaya di dekat cermin, maka cermin tidak dapat memantulkan apa-apa. Bisa kan? Jadi contoh paling umum itu adalah cermin. Jadi ketika nanti besok atau lusa kamu siap-siap di sekolah habis mandi, sudah tampil cantik-cantik, ganti-ganti mau sisir rambut begini, sisir begini di dalam itu sisir begini. Kamu mirip begini di dalam itu mirip begini. Itu karena cahaya itu bisa dipantulkan. Berikut, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang, ketika di pagi-pagi hari sekali, di pagi-pagi hari pas matahari terbit itu, siapa yang rumahnya ada jendela kaca bening, macam ini sekolah bening. Ketika matahari naik itu, matahari kalau kena di kaca itu, dia tembus tidak masuk sampai ke dalam rumah. Tembus. Sekarang siapa yang punya rumah yang jendelanya tidak bening, dia agak warna agak gelap-gelap itu kan? Dewa. Siapa lagi? Excel. Ketika matahari naik, dia tidak bisa tembus itu benda yang tidak bening. Benda yang warnanya gelap itu matahari tidak bisa tembus. Contoh yang paling umum itu ketika matahari terbit di dalam terbit, kemudian kita di dalam gelas, cahaya sinar matahari dia ada di atas jauh karena dia bisa tembus sampai di dalam gelas. Karena sifat cahaya itu dia bisa menembus benda bening. Kalau benda yang tidak bening, cahaya tidak bisa tembus. Bisa ya? Sudah punya bayangan toh? Cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya berikut adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan secara alami. Contohnya seperti yang terjadi pada pelangi. Pernah lihat pelangi?
Ada berapa warna pelangi? 7. Ada 7. Ada warna merah, kuning, jingga, hijau, biru, nila, ungu. Jadi urutannya itu merah, merah habis, jingga, habis itu hijau, habis itu kuning, habis biru, nila, baru terakhir ungu. Ya, orang pelangi itu ada 7. Ada 7 warna pelangi itu biasa orang singkat dengan meji itu hijau, me itu merah, ji itu jingga, ku itu kuning, i itu hijau, b itu biru, ni itu nila, dan terakhir itu adalah ungu. Bisa ya? Oke, kembali ke materi. Warna pelangi sebenarnya berasal dari satu warna saja. Dasar dari pelangi itu sebenarnya hanya satu warna, yaitu warna putih dari sinar matahari. Jadi warna dasar dari pelangi itu sebenarnya pelangi itu warnanya putih. Kemudian warna cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik hujan, titik air hujan, sehingga menimbulkan warna pelangi menjadi terurai dan menghasilkan berbagai macam warna yang indah. Jadi sebenarnya itu pelangi itu punya satu warna, warnanya putih. Tetapi ketika kena cahaya matahari kena dengan titik air hujan, maka air yang ada itu titik air itu dia bisa membentuk beberapa warna. Ada 7 warna tadi. Bisa? Jadi pelangi yang kita lihat dari sini atau dari bumi ini, kita lihat itu warnanya bermacam-macam. Ada 7, 5. Tapi sebenarnya dia itu hanya satu saja. Yang berikut, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai satu benda, maka cahaya yang terhalang benda tersebut akan membentuk bayangan. Malam-malam itu, karena tidak sebelum kamu tidur terus kamu ada bermainnya, begitu, membuat binatang dari tangan. Misalnya burung terbang-terbang juga. Kemudian yang menjadi seninya itu bukan kita pakai tangan, tapi di bayangan. Bisa tak? Yang menjadi seninya itu bukan kita pakai tangan, tapi di bayangan. Jadi ketika kita buat contoh begini, burung terbang ataukah anjing kah, itu kalau kita pegang tangan atau benda apapun pendek cahaya, maka cahaya itu kena di kita punya tangan itu atau kena di benda itu, nanti benda punya itu kita bayangkan di belakang ini. Bisa? Jadi cahaya itu dapat membentuk bayangan. Atau ketika kita jalan di luar, kita berjalan, belum dari pulang ke rumah, kena cahaya matahari, di bawah itu pasti kita bayangkan di bawah tanah. Bisa ya? Ini yang paling penting. Pentingnya cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan cahaya kita bisa melihat. Ya toh? Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa lihat. Kemudian tumbuhan dapat tumbuh. Tumbuhan itu kalau ada cahaya baru bisa tumbuh kembang. Kalau tidak ada cahaya, tumbuhan bisa mati. Kemudian aktivitas manusia sangat tergantung pada energi cahaya. Misalnya lampu sekarang orang sudah kembangkan dia. Namanya apa? PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Tahu? Kalau PLTS pembangkit listrik air utama. Siapa yang pernah lihat
tetangga ataukah di rumahnya ada sel surya ataukah senter atau lampu kecil yang ketika dia jemur di luar rumah dia bisa nyala. Rezeki. Ada penonton solar es itu nggak biasa ngomongin solar es itu. Es ini surya yang matahari itu kan, bukan surya yang karena rokok. Surya yang matahari karena matahari itu punya cahaya. Ketika kena di benda itu, dia akan menghasilkan listrik. Dan listrik itu lampu bisa nyala. Bisa tahu? Oke, selesai, tapi belum juga selesai semua. Yang perlu sudah jelaskan tadi sudah selesai. Sekarang kita mau uji coba di dalam kelompok masing-masing. Ya. Jadi sekarang masing-masing orang duduk secara berkelompok. Ya. Duduk secara berkelompok seperti kelompok-kelompok yang sudah berkelompok tadi. Oke, berkenannya mulai dari sekarang ayat. Setelah berada di kelompok, nanti ibu akan bagikan lembar kerja kelompoknya. Perhatikan di situ. Perhatikan di lembar kerja itu ada yang pertama itu nama kelompok. Nama kelompok itu terserah kamu namanya apa, yang penting kamu merasa nyaman, ya. Setelah itu di bawahnya ada nama-nama anggota kelompok. Nanti ditulis nama-nama semua. Kemudian dari panduan lembar kerja itu kita akan menjadi detektif cahaya. Pernah nonton film detektif? Tidak pernah. Sekarang untuk menjelaskan. Detektif itu dia akan membongkar atau dia akan apa ya? Menemukan teka-teki yang ada di dalam suatu misteri. Tetapi hari ini kita belajar tentang cahaya, maka hari ini kita akan menjadi detektif cahaya. Ketika di dalam cahaya itu ada apa saja, seperti yang guru jelaskan tadi itu, kita mau uji coba kebenarannya. Apakah betul cahaya itu bisa merawat lurus? Apakah betul cahaya itu bisa dipantulkan? Atau jangan sampai bagaimana akal-akal kamu saja? Sebenarnya cahaya itu dipantulkan setelah uji coba. Untuk menguji kebenarannya maka kita harus melakukan percobaan atau eksperimen sederhana. Bisa? Oke, sebelum kita melakukan uji coba di
kita kembali dengan kita punya lagu yang pertama tadi itu promosinya tuh yang buka tuh sudah itu kan. Oke? Sekarang sebenarnya relate tidak usah pakai apa-apa dulu. Nanti guru pandu di sini kita tadi sama-sama. Masih ingat ada pendiri kita tadi? Ya, 1, 2, 3. Buka. Lebih cepat lagi supaya kita lebih semangat dalam latihan uji coba. Lebih cepat, bisa? Oke, 1, 2, 3. Buka. Oke, sudah punya semangat lagi dong? Sekarang ketika berada di dalam kelompok, nomor katanya pengurus sudah bagikan. Kemudian sebelum itu, kamu perhatikan dulu contoh melakukan percobaan sederhana. Semuanya perhatikan di sini, supaya sebentar itu melakukan uji coba itu tidak ada yang salah-salah. Sudah perhatikan dong? Itu tadi contoh melakukan eksperimen atau percobaan sederhana. Jadi terserah kamu, terserah nanti mau uji coba cahaya merambat huruf lebih dulu kah, atau cahaya dapat memantulkan cahaya
lebih dulu kah atau cahaya dapat diuraikan lebih dulu, terserah. Dari keenam itu, dari keenam sifat cahaya itu, kamu tinggal pilih mana yang mau coba terlebih dahulu, ya. Jadi tidak secara berurutan. Misalnya saya mau, kelompok kami mau mencoba di percobaan 6 dulu. Nanti di situ ada cara kerjanya, ada panduan di situ cara kerjanya. Kamu baca pertama buat apa, kedua buat apa. Terus di dalam itu, di dalam lembar kerja juga ada beberapa pertanyaan yang untuk menjawab teka-teki yang mau nanti kita pecahkan. Bisa? Bisa tidak? Halo Kak Tiba. Halo. Hai. Halo. 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 Oke. Dari setiap kelompok terserah mau melakukan uji coba mana lebih dulu. Mau cahaya dapat dipantulkan lebih dulu kah? Atau cahaya dapat dibiaskan lebih dulu kah? Cahaya dapat diuraikan lebih dulu, terserah. Intinya setiap kelompok itu wajib melakukan 6 sifat cahaya. Misalnya, oke? Uji coba bisa dimulai dari sekarang. Percobaan itu bisa dimulai dari sekarang. Terserah mau mana lebih, mau percobaan pertama lebih dulu juga terserah. Atau kalau mau dari 6 baru ke 1 juga terserah. Bisa? Panduannya itu ada di tempat kerja. Mau percobaan mana lebih dulu? Nanti ada sebuah cara kerja di situ. Semua percobaan itu wajib dilakukan eksperimen. Nanti bagi masing-masing kelompok masih perang. Ada yang jadi juru tulis, sementara yang lain melakukan percobaan. Terserah. Ini kan percobaan.
Kalau butuh kata untuk kembangkan apa-apa bisa ambil di sini. Baca dulu di sini KPD itu, pasal kerja itu. Kau perhatikan suruhannya apa di situ, kamu buat sesuai dengan suruhan yang ada di dalam tempat kerja. Harus sampai ini. Kita lakukan uji coba yang lain deh. Tidak usah berulang.
Yang lain langsung dicoba yang lain, jangan terlalu berharap di satu coba saja ya. Ini untuk berapa? Perhatikan nanti si kembali di apa namanya tulis hasil pengamatan di nomor BKPN. Jangan lupa ya. Awas, kasih simpan di bawah. Ya. Setelah uji coba habis tulis kembali di lembar kerja itu. Oke. Kesimpulan itu, perhatikan di penghuni lembar kerja itu kan, setelah hasil uji coba itu, kemudian apa yang terjadi, kemudian membuat kesimpulan, oh ternyata betul cahaya yang bisa menembus benda benih.
Oh betul, ternyata saya itu seorang guru. Bisa? Kalau sudah, masing-masing untuk satu orang untuk presentasi di depan kelas. Presentasi nanti berdoa. Jadi sebentar itu, masing-masing utusan kalau begitu maju, kemudian baca soalnya langsung ditentuin jawaban. Secara berulang dari percobaan 1 sampai percobaan yang ke-6. Bisa? Bisa? Oke. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Ayo maju sana. Oh, kelompoknya siapa? Putri. Siapa yang maju baca? Ayo. Baca soal langsung yang punya jawabannya. Yang lain tenang. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kardus yang sejajar? Jawabannya, cahaya dapat merambat lurus dan membentuk persegi empat. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat merambat lurus. Percobaan kedua, apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada gelas ini? Jawabannya, cahaya menembus gelas. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Jawabannya, cahaya dapat menembus lidah ini. Percobaan ketiga, apa yang terjadi pada saat cahaya senter diarahkan pada satu cermin? Jawaban, cahaya senter dipantulkan. Percobaan keempat, bagaimana penampakan pada ukuran benda-benda tersebut bisa aslinya benda terlihat membesar di dalam gelas dan bengkok. Bagaimana dengan hasil lain yang dimasukkan ke dalam gelas, aslinya sama. Apa kesimpulannya dari percobaan tersebut? Cahaya dapat percobaan kelima, apa yang terjadi saat cermin dimasukkan ke dalam air dan diberi cahaya? Pantulan cahaya membentuk pelangi. Apa yang terjadi saat cermin tidak dimasukkan ke dalam air dan diberi cahaya? Cermin hanya memantulkan cahaya biasa. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat diuraikan. Percobaan ke-6, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada benda dapat membentuk bayangan? Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat membentuk bayangan. Terima kasih. Sekian dari Oke, kita berikan kepada Bapak berikan kepada dia. Saya baca saja. Siapa? Agung mereka. Mereka belum siap dari kelompoknya Agung.
Terima kasih atas kesempatan yang Yang lain harap ulangi. kami dari kelompok 2 ingin melaporkan hasil diskusi kami. Diskusi yang pertama, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kardus yang sejajar? Cahaya dapat menembus. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat melambat terus. Percobaan kedua, apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada gelas bening? Cahaya dapat menembus gelas bening. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat memantulkan. Diskusi yang ketiga, apa yang terjadi pada saat cahaya senter diarahkan pada satu cermin? Cermin dapat memantulkan ke berbagai arah. Percobaan yang keempat, bagaimana penampakan dan ukuran benda-benda tersebut dibanding aslinya? Benda tampak membesar dalam gelas. Bagaimana dengan benda lain yang dimasukkan ke dalam gelas? Bentuk dan ukuran membesar di dalam gelas. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat dibiaskan. Percobaan yang kelima, apa yang terjadi saat cermin dimasukkan ke dalam air dan diberi cahaya? Cermin memantulkan cahaya berwarna. Apa yang terjadi saat cermin tidak dimasukkan ke dalam air dan diberi cahaya? Cermin hanya memantulkan benda biasa. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat diuraikan. Percobaan keenam, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada benda? Membentuk bayangan. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya memberi bayangan. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok lagi. Berikut kelompok terakhir. Yang lain sedang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau melaporkan hasil diskusi kami. Dari kelompok yang ketiga. Hasil diskusi yang pertama, merambat dulu. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kardus yang sejajar? Merambat dulu mengikuti lubang kardus. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat merambat lurus. Kristi, tenang. Mendengarkan teman berpendapat itu penting. Apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada gelas bening? Cahaya senter dapat menembus gelas dan bisa membuat bayangan gelas. Apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada bawah benda berwarna gelap? Cahaya senter tidak bisa menembus benda yang gelap dan tidak bisa memantulkan cahaya. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat menembus benda ini. Apa yang terjadi pada saat cahaya senter diarahkan pada satu cermin? Dia bisa menunjukkan cahaya akibat senter mengarahkan ke satu cermin. Apa yang terjadi pada saat cahaya senter diarahkan pada dua cermin atau lebih? Dia dapat mengarahkan dua percobaan dua. Bagaimana pendapatan yang beda? Baik, dari ketiga presentasi tadi masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Kita berikan tepuk tangan untuk semua.
Setelah itu, Pak Guru ada beberapa pertanyaan refleksi yang nanti kamu isi berkaitan dengan materi kita hari ini. Bisa ya? Nanti jawaban kamu itu diisi di dalam lembaran yang Guru sudah bagi ini. Jadi tidak usah tulis lagi di buku, Bisa? Bisa, Pak. Oke. Dengar, itu di situ ada beberapa pertanyaan itu. Kamu tulis jawabannya ke dalam lembaran yang Guru sudah bagi tadi. Kemudian jangan lupa tuliskan dengan kamu punya nama ya. Oke? Kalau tidak nampak kita nomor urut saja, nomor urutasi. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah? Oke, ada yang sudah langsung kumpul ya? Kalau sudah kembali ke situ, dapat dulu semua posisi itu. Ya. Tadi kita sudah melakukan percobaan, maka kali ini kita bisa simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada berapa tadi? Ada 6. Ada 6 sifat cahaya. Ada apa saja? Cahaya dipantulkan yang pertama. Kemudian cahaya dapat diuraikan atau cahaya diuraikan, cahaya dapat dibiasakan. Yang ketiga, sangat lurus. Lagi dua, uraikan sudah tadi. Lagi satu, cahaya dapat menembus benda bening. Oke. Setelah itu kesimpulan untuk kita pelajaran ya, sifat-sifat saya itu ada 6. Pak Guru punya lagu untuk kamu. Aduh jadi kan. Coba ya. Kita terkendala jaringan. Oke, dengar yang lagi. Itu berarti lagunya tentang sifat-sifat cahaya. Supaya bisa ingat apa saja sifat-sifat cahaya. Oke. Ada macam sifat cahaya, satu merambat lurus, dua dipantulkan, tiga bisa tembus, enam jarang bening, empat biasa, lima diuraikan menjadi pelangi, tiga kena benda memenuhi bayangan, itu sifat keenam.
Kita mulai dari kita. Ada 6 macam sifat dan cahaya, satu perangkat huruf. Bisa tak? Ya. Ada 6 macam sifat dan cahaya, satu perangkat huruf. Dua dipantulkan tidak bisa tembus benarnya yang benih. Empat membiarkan sifat budaya menjadi pelangi. Jika ternyata menyentuh bayangan itu sifat kebenaran. Itulah kawan Sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada Pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Sudah? Sudah? Dari lagu ini dia akan mengantar kita untuk bisa mengingat apa saja sifat-sifat cahaya dalam keseharian kita. Jadi nanti kalau misalnya lupa tentang apa itu sifat-sifat cahaya, ingatlah lagu ini. Nanti dia akan mengingatkan kita kembali tentang sifat-sifat cahaya. Oke? Sampai sini bisa mengerti toh? Jadi nanti minggu depan kita akan lanjut lagi dengan mendengar karena bunyi. Dengar pakai apa? Telinga toh? Kita mendengar karena bunyi. Jadi nanti minggu depan juga kita akan belajar lagi tentang sifat-sifat dari bunyi. Nanti Puput punya lagu lagi untuk kamu. Bisa ya? Bisa toh? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, satu orang tadi sudah Excel toh? Ganti orang, pimpin kita dalam doa. Secara sukarela ya, sudah sama baru semua, sudah jadi pasti. Aman. Boleh salam hari juga. Semuanya mengambil sikap berdoa. Semuanya sikap berdoa, tinggalkan semua yang ada di tanah itu. Sekalian, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya kepada Tuhan Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh Maria, yang hidup atas dalam keturunan Yesus Kristus, disayangkan Bapa dan Mama, yang hidup atas Maria pada hari ketiga, yang berkenan dalam orang mati, yang naik surga bersama dalam Yang Maha Kuasa, dari situ yang pada Tuhan yang sebelah kaki. Aku percaya dan mempercayai bagi yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada hidup yang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan kembali aman. Terima kasih sudah membantu kita dalam buat dan pelajaran. Hari ini kita punya pelajaran sampai di sini yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Oke? Duduk kembali. Ya. Hari ini kita akhiri pertemuan kita punya tentang sifat-sifat cahaya. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya yang berkaitan dengan mendengar karena bunyi. Oke? Itu saja pertemuan kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi.